tolong dikawal mereka. Mereka adalah rakyat yang menginginkan perlindungan supaya perekonomian mereka juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Kemudian ada mafia tanah, dia nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan. Dan yang penting adalah komunikasi sosial yang biasa saya lakukan ketika menjadi Panglima TNI. Saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu. Kok bisa sampai dijulukin si otak setan? Saya selalu kalau ke daerah, saya selalu mengawasi Pak Presiden dan gerak-gerik di lingkungan sekitarnya. Sehingga kalau ada apa-apa yang mencurigakan, pasti saya mendekat. Saya bilang kan tadi, manajemen pertempuran. Jadi, deteksi, identifikasi, eksekusi. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap, mari dengarkan diskusi hangat dan meriah. Halo kawan Kabinet, ketemu lagi di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu pada episode podcast kali ini. Untuk kawan kabinet yang mungkin belum tahu apa sih podcast itu, jadi podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai profil para menteri, yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya adalah sosok yang sangat spesial. Kisah perjalanan hidupnya juga gak kalah spesial kawan kabinet. Beliau memulai karirnya di TNI Angkatan Udara sampai mendapuk pucuk pimpinan TNI tertinggi sebagai Panglima TNI pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, baru-baru ini beliau dilantik sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. Semua pencapaian hidupnya ini ternyata gak didapatkan dengan mudah loh kawan kabinet, tapi melalui proses yang berliku-liku dan juga jatuh bangun. Pasti pada banget udah gak sabar kan dengar ceritanya langsung? Kita sambut aja ya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Bapak Hadi Cahyanto. Siap Bapak? Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment allez-vous? Oh, Paris Français? Bapak. Nah, tapi saya nggak bisa balasnya lagi nih Pak. Berarti Bapak bisa bahasa Perancis ya Pak? Iya, bisa bahasa Perancis. Tapi kalau bahasa Perancis, je parle français mais beaucoup de oublié. Jadi saya bicara bahasa Perancis tapi sudah banyak yang lupa. Oh gitu Pak. Iya. Tapi masih inget dikit-dikit lah ya Pak. Dikit-dikit apalagi sama native kan langsung nyambung. Nah tapi jangan keterusan ngomong bahasa Perancis ya Kenapa? Pak. Karena saya cuma segitu aja bisanya. Cuma bisa greeting aja Pak. Tapi yang jelas saya mau mengajak kawan kabinet untuk mengenal Pak Hadi Cahyanto lebih dekat hari ini. Dan kita bisa mulai dengan melihat foto-foto dulu ya Pak. Boleh. Nanti Bapak bisa cerita juga tentang foto-fotonya. Iya. Oke Pak. Oke. Nah, ada apakah dengan belut ini Pak? Iya, ini jadi kalau saya ngelihat belut seperti di gambar itu ya, saya ingat masa kecil saya karena saya hidup di kalangan ya mungkin ekonomi paling rendah mungkin ya. Jadi masa liburan itu nggak saya gunakan untuk bermain, tapi saya dulu kan sekolah sampai dengan hari Sabtu ya. Jadi hari Minggu itu libur, hari Minggu teman-teman yang mungkin punya duit bisa tamasya kemana-mana, saya ke sawah ini mancing belut. Oh mancing belut iya, ya Pak? Mancing belut, iya. Gitu. Apalagi kalau lagi musim hujan, wah luar biasa. Nah kita lihat foto selanjutnya ya Pak. Iya. Wah. Nah, ini tempe mendol ya Pak. Ada apa nih Pak? Ini sebetulnya mendol, ini buat dari tempe ya. Karena ibu saya kalau lagi punya duit itu beli tempe kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu dan jadilah mendol ini. Memang kalau dengan mendol itu lebih kalau bahasa Jawa ngiwai. Jadi lebih lebih terasa gitu. Jadi hanya dengan nasi anget kemudian dikasih mendol, wah seperti kita makan di restoran yang nomor 1 gitu. Tempe mendol ya Pak? Mendol iya. khas Malang ya itu Pak? Itu khas Malang, iya. Nah ini ada foto selanjutnya. Ini foto keluarga Bapak ya Pak? Ya, ini momen ketika saya baru saja mendapatkan amanah menjadi Panglima TNI. Baik, itu Pak. ada anak saya yang pertama yang perempuan, kemudian anak nomor 2 yang laki-laki sebelah kiri itu, dan itu cucu saya. Nomor 1 cucu saya. Yang anak Bapak yang laki-laki ini juga di TNI AU sekarang ya Pak? Iya, di TNI AU dan sama profesinya seperti saya di TNI Angkatan Udara
sebagai penerbang. Oke, ini Bapak kelihatannya sangat dekat sekali dengan keluarga gitu ya Pak, melibatkan keluarga gitu untuk dalam setiap kesempatan gitu ya Pak. Ya, itu bagian dari hiburan saya setiap hari. Ketika capek gitu saya langsung ketemu cucu, sudah capeknya hilang. Oh, capeknya hilang ya Pak. Jadi udah kepikirannya main sama cucu aja jadinya ya Pak. Iya betul sekali. Menyenangkan hati. Iya. Nah sekarang ini ada foto selanjutnya, ini kedua orang tua Pak Hadi ya Pak? Ini bapak saya sama ibu saya. Iya, Bapak bagaimana sih Pak kedekatannya dengan keluarga, dengan khususnya dengan kedua orang tua ya Pak? Ya, karena kita lihat orang tua saya ini adalah bagian dari yang membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Ya, karena prihatin terutama bapak dan ibu saya, sehingga saya benar-benar hormat kepada kedua orang tua saya. Saya tidak pernah sedikit pun membantah. Ya, jadi kalau dikasih tahu apa pasti saya laksanakan. Apalagi saya anak pertama, ya. Saya anak pertama, saya hidup dalam keluarga yang sangat tidak berkecukupan lah ya. Itu jadi mereka berjuang. Ya, Bapak datang dari keluarga yang sederhana tadi Bapak bilang ya Pak. Sederhana, ya. Dan Bapak mungkin dengan keluarga atau saudara Bapak juga dekat ya Pak, berarti sebagai anak pertama gitu, istilahnya ngomong ya Pak ke adik-adik. Karena adik saya semuanya 4, saya anak pertama, jadi saya terus memberikan bimbingan kepada adik saya supaya bisa berhasil hidupnya. Ya. Keren Bapak. Nah ini selanjutnya ada foto dengan ini ketika saya baru pensiun, saya menemuin bapak saya, kemudian saya ajak jalan-jalan. Ini kan kelihatan saya model anak muda ya. Terus bapak saya kan selalu rapi dari dulu. Pakai jas gitu ya Pak? Iya, padahal mau saya ajak jalan-jalan pakai jas. Ya akhirnya saya ajak jalan-jalan, senang. Ini momen yang tidak bisa saya lupakan karena pada waktu itu usia bapak saya sudah menuju ke 86 tahun. Oh baik Bapak. Ya. Dan memang ya tadi dari cerita Pak Hadi saya dengar berarti keluarga atau kedua orang tua Pak Hadi ini sangat berjuang gitu ya Pak? Wah luar biasa ya, karena survive untuk bisa menghidupi anak-anaknya yang kelima, 5 orang, sedangkan dari gajian seorang prajurit, dan pada waktu itu memang ya ada sedikit terlilit hutang lah ya. Oh gitu. Ya Pak. Sehingga gaji dan semuanya itu sudah seperti milik yang menghutangi saya. Ya mohon maaf ya, mungkin rentenir lah namanya itu. Ya, dengan saya hidup di sana serba kekurangan, dan ibu saya berjualan rujak. Bapak saya kalau ke kantor bawa pisang goreng untuk dijual di kantor. Saya juga kalau sekolah juga bawa pisang goreng. Jualan juga Pak? Jualan juga, seperti itu. Jadi hanya untuk bisa menghidupi keluarga. Ya. Pak, kelihatannya memang struggling sekali ya Pak di masa-masa itu. Dan tapi ada nggak sih Pak mungkin momen yang tidak terlupakan gitu buat Pak Hadi bersama keluarga? Ya, yang bentuk karakter saya adalah kedua orang tua saya dan lingkungan ya. Lingkungan situasi seperti itu, sehingga orang tua saya selalu mengatakan jadi orang harus jujur. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi orang itu harus berbuat baik sama siapa saja walaupun kita orang tidak punya. Nah, dua pesan itulah yang sampai sekarang saya bawa. Karena saya pada waktu itu memang ditempa dalam kondisi susah, sehingga 2 pesan itu benar-benar masuk di jiwa saya, dan saya tidak bisa menghilangkan 2 itu. Jadi pedoman hidup ya Pak? Iya. Walaupun sampai di tingkat menteri saya adalah orang biasa. Saya tidak memandang derajat gitu ya Pak? Saya berani duduk sama masyarakat. Kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu. Oke, ini saya jadi terharu banget nih Pak, dan jadi rindu orang tua juga karena dengar cerita Pak Hadi. Oke, tapi sekarang kita mau bahas masa sekolah Bapak ya. Boleh, silakan. Nah, saya dengar itu Bapak dulu pas SMA jurusan IPA. Ya. Terus Bapak dijuluki oleh teman-teman sekolah sebagai si otak setan, Pak. Nah, itu gimana ceritanya sih, Pak? Kok bisa sampai dijulukin si otak setan? Ya, jadi berangkat dari situasi ekonomi yang kurang ya, sehingga teman-teman saya kalau belajar dia memiliki literatur yang banyak. Karena apa? Punya duit sehingga dia beli. Nah, saya bagaimana caranya juga bisa mengetahui literatur itu tanpa saya memiliki buku, sehingga saya main ke rumah teman, belajar bersama, dia baca saya dengarkan, dia ngobrol saya dengarkan, ya kan? Apalagi ada pelajaran yang sangat susah pada waktu itu kan kimia ya. Kimia harus menghitung dan sebagainya. Sama, saya juga ngerasa kimia susah banget Pak. Itu seperti itu. Saya ngelihat bagaimana rumusnya, dan
harus beli tabel itu kan yang kimia. Oh iya, tabel periodik ya Pak. Periodik. Saya kan nggak bisa. Ya akhirnya saya gambar sudah. Saya ingat-ingat. Ya, Pak? Saya ingat-ingat. Oke. Nah di sekolah setiap ujian saya nilainya selalu bagus. Lah yang punya buku itu selalu di bawah saya. Nah, gitu, teman-teman saya bilang, wah dasar kamu otak setan. Nah, itu akhirnya terkenal otak setan. Padahal sebetulnya ya kepingin dengarkan, belajar. Jadi mereka menganggap bahwa tanpa buku kok bisa. Dia tidak tahu kalau saya itu adalah orang yang senang mendengarkan. Termasuk sampai sekarang kalau ada siapapun bercerita perintah dari mana saya dengarkan semuanya. Ini luar biasa banget Pak, karena saya dengarnya kalau misalnya si otak setan kayak serem gitu Pak. Tapi taunya ternyata positif banget loh kawan kabinet. Oke Bapak, ini tadi udah ngomongin masa sekolah. Kita mau ngelihat satu video dulu ya Pak. Oke, kita tonton dulu videonya. Saya meresmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nur Tanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia videonya yang sempat viral Pak, tahun 2017. Itu gimana kejadiannya sebenarnya sih Pak? Iya, kembali lagi bahwa setiap ada kegiatan, saya kan dulu adalah sebelum menjadi itu Kepala Staf Angkatan Udara, jadi Sesmil, saya kan selalu mendampingi Pak Presiden. Jadi apa yang Pak Presiden sedang apapun, saya selalu memperhatikan. Jadi gerakan apa saya perhatikan, karena saya juga sebagai Sesmil juga memenuhi tugas untuk mengamankan Bapak Presiden. Nah, pada waktu itu saya terus melihat sekitar kiri kanan, selesai Bapak menyampaikan amanat, tangan Bapak kan lihat kanan begini. Gesturnya ya Pak? Itu menunjuk ke ajudan, tapi ajudan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Saya dari jauh sudah tahu maksud Bapak Presiden adalah ada anak kecil muntah. Oleh sebab itu saya langsung lari, tapi ajudan lari bukan lari ke anak, tapi lari ke Presiden. Iya, karena tidak dia tahu maksud Bapak Presiden. Nah, situ loh enggak. Nah, jadi kebiasaan inilah saya selalu kalau ke daerah saya selalu mengawasi Bapak Presiden dan gerak-gerik di lingkungan sekitarnya. Sehingga kalau ada apa-apa yang mencurigakan pasti saya mendekat. Oke, ini kalau saya tangkap Bapak itu berarti bisa melihat atau memahami gestur pimpinan dengan sigap seperti gitu ya itu, Pak? Kira-kira. Karena Bapak langsung sigap, datang langsung menggendong anak tersebut gitu ya Pak? Oke. Nah Pak, ini kalau kita ngomongin tentang tahun 2021 kemarin, Bapak ini ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai Komandan Lapangan di MotoGP Mandalika. Dan ini acara yang begitu megah dan keberhasilan penyelenggarannya ini ya semacam menorehkan tinta emas gitu Pak untuk Indonesia. Saya mau ngucapin selamat dulu nih Pak. Terima untuk kasih Bapak. banyak Dira. Ya, dan kemudian Bapak juga punya peran penting tentunya di acara tersebut. Tapi ada nggak sih Pak mungkin satu momen yang menurut Bapak tidak terlupakan selama menjadi komandan acara tersebut? Iya, memang ada satu momen yang saya tidak lupa ketika pada hari H sebelum Bapak Presiden datang, pagi-pagi saya sudah di lapangan. Ngecek, kebetulan saya sudah tahu kira-kira yang akan terjadi permasalahan adalah di parkir timur atau parkir barat. Tapi pada waktu itu memang masuk dalam perhitungan saya adalah parkir timur. Kemungkinan akan terjadi jam. Oh, sudah ada prediksi ya Pak? Prediksi, karena saya di sana udah 3 bulan, kira udah tahu. Ketika saya menuju ke sana benar terjadi crowded. Jadi stuck gitu ya Pak? Nah, disitulah saya langsung turun, kemudian ngajak anggota saya pada waktu itu, yang ikut saya untuk mengatur lalu lintas di situ. Bapak ikut turun juga Pak? Tapi kan tidak ada mic, bagaimana? Ternyata di mobil saya itu ada alarm yang bisa kita gunakan untuk pengeras suara. Sehingga di situ kebetulan supir saya juga langsung turun, memerintahkan maju, hop. Nah itu saya ketawa. Waduh, ini kesan yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Saya turun, ngajak anak buah, langsung ngatur lalu lintas dan kami bersyukur lalu lintas semuanya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak, jadi lancar lagi. Nah ini ya Pak, ada beberapa foto-fotonya Bapak ada di MotoGP Mandalika sebagai komandan lapangan. Dan ini terlihat ceria sekali nih Pak, di sini sedang
Ya dengan Pak Kapolda ini, ya, kemudian Kadisub, karena ini sudah kurang lebih 2 minggu sebelum hari H, saya ngecek di lapangan, semuanya berjalan lancar sesuai dengan skenario saya. Ya. Jadi saya ketemu mereka, saya senang. Mudah-mudahan 2 minggu lagi apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan saya sudah tahu kira-kira akan terjadi apa, itu sudah tahu karena berdasarkan simulasi-simulasi. Sudah ada prediksi-prediksi sebelumnya iya, gitu seperti ya Pak. itu. Oke. Nah Bapak, sekarang kita mau bahas peran Bapak sebagai menteri. Pada tanggal 15 Juni kemarin, Bapak ditunjuk atau dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Iya. Pak. Dan ini mungkin amanah baru, jabatan baru yang berbeda dengan karir militer Iya, Bapak sebelumnya. betul sekali. Walaupun sama-sama mengabdi untuk bangsa dan negara ya Pak. Iya. Dan saya ingin tahu bagaimana sih Pak kesan Bapak saat ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN ini? Ya, ketika itu saya H-1 sebelum dilantik, Spri telepon saya ketika itu jam 17:10, saya ingat saya sedang olahraga. Oh, Dan Bapak masih ingat jamnya ya Pak? Iya. Setelah itu ada berita masuk, saya lihat loh, kok dari Spri Presiden, saya tanya, kalau bisa 17:30 sudah di istana karena harus menghadap Bapak. Jadi sisa waktu kurang lebih 30 menit, saya langsung pakai baju, ngebut masuk istana. Di sini ditanya wartawan, Bapak mau jadi menteri? Oh, saya nggak tahu, saya kaget ini mau dipanggil presiden, saya nggak tahu mau jadi apa. Wartawan udah bertanya-tanya iya, ya Pak? Iya, bertanya-tanya, saya terus terang nggak tahu. Nah, ketika disampaikan, diterima oleh Pak Presiden, dan disampaikan akan mendapatkan jabatan baru sebagai Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saya mengucapkan terima kasih dan langsung tercetus, wah ini ilmu baru Pak Presiden, langsung begitu. Presiden menyampaikan, loh pengalaman Panglima TNI lah yang nanti bisa dibawa ke sana karena biasa di teritorial dan kalau bikin laporan selalu detail permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah itu kira-kira yang pertama kali saya sampaikan kepada Bapak Presiden sebelum dilantik. Oh baik Pak. Dan saya ingat setelah pelantikan kemarin itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengangkatan menteri baru ini berdasarkan pengalaman, rekam jejak dan juga skill manajerial begitu Pak. Ada nggak sih Pak mungkin pesan khusus dari Bapak Presiden mengenai amanah ini sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN gitu Pak? Dan mungkin apakah Bapak punya strategi untuk menindaklanjutinya? Ya memang perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta. Saat ini sudah terrealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria, ya, dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan. Nah, ada 3 itu ada ya 3, Pak? Ya. Tapi saya langsung bilang, ini saya kira mudah dengan manajemen pertempuran, manajemen perang itu. Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Nah itu sudah Pak. Kemarin dalam 1 minggu sudah saya laksanakan dan di 3 tempat semuanya berjalan normal dan selesai masalah di daerah. Mantap Bapak, itu berarti menggunakan skill Bapak tadi di militer itu ya Pak? Ya, saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Dan yang penting adalah komunikasi sosial yang biasa saya lakukan ketika menjadi Panglima TNI. Ini kalau kita lihat foto Bapak terlihat semangat sekali nih Pak saat pelantikan. Kayaknya optimis sekali gitu Pak. Iya, kebetulan ada teman-teman juga dari media. Ketika saya dilantik menjadi Panglima TNI dengan gestur yang sama seperti ini. Iya, jadi seperti setting saja padahal enggak. Padahal enggak sadar juga ya Pak. Karena saya kalau disapa wartawan itu selalu angkat 5 jari atau seperti ini. Itu seperti kebiasaan kalau di TNI Angkatan Udara sebelum terbang, begitu semua selesai kan pasti kasih kode thumb up. Sebelum terbang gitu ya Pak. Bapak ada nggak sih pengalaman saat Bapak pertama kali dilantik menjadi Menteri ATR atau Kepala BPN ini yang tidak terlupakan Pak? Ya, ketika pertama kali saya turun ke lapangan, kemungkinan kira-kira 3 hari setelah saya dilantik menjadi menteri, saya turun ke kota Malang karena di sana ada permasalahan yang cukup menjadi perhatian kita semua, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk menggarap tanah yang saat itu dikuasai oleh PTPN 12. Dan itu masuk dalam kawasan HGU, hak guna usaha.
dari 750 hektar itu sudah ditanami masyarakat, yaitu berupa tebu, kemudian ditanami singkong, dan ada talas ya yang mereka selalu panen setiap musim panen. Namun dari pihak PTPN 12 menginginkan tanah itu menjadi tanah garapan mereka. Memang itu masuk dalam wilayah HGU, dan itu kan sudah ada roadmap untuk mereka menanam apa saja. Ya. Kemudian saya mulai pendekatan di PTPN 12 dan saya melakukan pendekatan ke rakyat, dan saya pada waktu itu menemui titik temu ya bahwa musim panen saat ini silahkan dipanen semua. Saya sampaikan kepada masyarakat itu. Kemudian tidak ada yang mengganggu apabila masyarakat panen. Karena selama ini kan diganggu. Wah, ini milik ini. Walaupun dia mengatasnamakan seolah PTPN, padahal sebetulnya orang luar itu, iya kan? Nah, setelah saya angkat, kemudian saya juga memberikan permasalahan bahwa Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, tanah ini sebetulnya adalah tanah milik PTPN 12. Ini HGU yang menjadi tanggung jawab PTPN. Oleh sebab itu, setelah musim panen ini, pihak PTPN akan berkoordinasi dengan ibu-ibu sekalian untuk bisa di KSO-kan, kerjasama operasi. Ya, kemudian tetapi nanti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bicarakan kepada PTPN. Ya, nanamnya nanam apa? Harapan saya adalah masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk nanam sesuai dengan skill mereka, yaitu nanam tebu, nanam singkong, dan nanam tanaman-tanaman lainnya. Kalau nanti diberikan perintah untuk menanam karet, skill mereka tidak mampu nanam karet. Sedangkan tebu, jagung ini adalah untuk kehidupan mereka. Tapi dengan catatan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ya, saya akan verifikasi betul nggak yang nanam ini adalah masyarakat sekitar sini. Siapa tahu ada orang di luar kampung. Setuju. Dia teriak gitu semua. Karena saya takutnya adalah 750 hektar ini sudah ada bandarnya dari luar yang hanya mempekerjakan mereka. Jadi merugikan masyarakat juga ya Pak? Rugi lagi. Oleh sebab itu saya turunkanlah Satgas. Saya panggil dan Dandim, kemudian Kapolres, Dandim, Kajari, tolong dikawal mereka. Mereka adalah rakyat yang menginginkan perlindungan supaya perekonomian mereka juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Itu pengalaman di Malang. Sama halnya pengalaman di Kediri. Ada lagi Pak? Ada lagi. Kediri. Jadi 300 hektar itu udah selesai HGU-nya. Masyarakat menginginkan HGU tidak diperpanjang. Akhirnya saya datangi di sana, di pelosok begitu. Saya lihat karena memang HGU itu dibagi 3. Ada disewakan ke penyewa yang kuat duitnya, tanamin tebu, disewakan lagi ada penyewa yang kuat duitnya ke menanas, yang satu lagi di situ udah ada bukti ikatan jual beli, notaris kan, padahal itu tanah HGU tidak bisa dijual, tapi masih kira-kira masih ikatan jual beli itu kan masih perdata, jadi belum pidana dan tidak masalah, hanya nunggu izin dari menteri. Melihat situasi di situ, saya sudah bisa ngambil kesimpulan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya sudah tahu permasalahan di sini. Apa Pak Menteri? HGU-nya kan tidak usah diperpanjang. Betul, ya tidak saya perpanjang. Wah, teriak lagi. Jadi mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi tetap ada pengaturannya juga ya Pak? Saya bilang kan tadi, manajemen pertempuran. Jadi deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya terapkan juga nih Pak berarti nanti buat pekerjaan. Nah ini kalau misalnya kita bicara mengenai tanggung jawab Bapak gitu, pasti kan tidak terlepas dari tantangan gitu ya Pak. Mungkin ya apalagi sebagai menteri gitu perannya sangat krusial dan kemudian juga tanggung jawabnya sangat besar. Apa yang Bapak anggap sebagai tantangan terbesar Pak dalam menjalani amanah ini? Iya, saya kira hampir semuanya menjadi tantangan karena saya harus bekerja serius, apalagi perintah Pak Presiden itu jelas ada 3, dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar karena untuk sertifikat sendiri saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya seluruh kabupaten itu atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya.
Sehingga itu target Bapak ya? Target, berarti, ya? paling tidak ada setiap provinsi ada 3 atau 4 atau 5 itu ya. Dan memang kepala kantor sudah saya panggil. Kalau seandainya itu bisa terjadi, artinya di Indonesia baru pertama kali wilayah itu bisa tersertifikat secara penuh dan kita bisa sampaikan bahwa wilayah itu adalah menjadi wilayah yang memberlakukan hukum positif. Artinya apa? Hukum positif, ketika ada investor datang, tenang, karena semua sudah tersertifikat dengan baik, aman. Ya, kemudian ada mafia tanah, dia nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan. Iya betul. Itu yang target saya. Dan saat ini belum ada wilayah-wilayah yang memberlakukan hukum positif terkait dengan sertifikat tanah. Nah, kalau tadi ngomongin target Pak, kayak Bapak terlihat optimis sekali. Tapi kalau saya tanya kira-kira dari skala 1 sampai 100, kira-kira seberapa optimis Bapak untuk mencapai target tersebut? Untuk mencapai target dengan kondisi saat ini dan situasi di lapangan yang ada, itu saya katakan 95% saya berani mengatakan itu. Kan yang 5% adalah persentase kegagalan, ada ini itu hanya kurang lebih 5%. Karena saya harus turun ke lapangan. Apa sih Pak sebetulnya yang menjadi perjuangan terbesar Bapak hingga titik saat ini? Saya lahir dari orang biasa. Kemudian saya tumbuh juga dengan serba kekurangan sehingga orang melihat saya pasti sebelah mata. Ya, alah kamu seperti itu masa bisa. Meremehkan ya Meremehkan. Pak? Nah, dengan ketekunan saya optimis bahwa saya bisa meraih bintang. Itulah yang menguatkan dan termasuk doa orang tua. Karena setiap ada permasalahan saya sampaikan ke ibu saya, bapak saya, ora popo, itu bahasa Indonesianya ya tidak apa-apa, pasti akan ada jalan. Bapak sama ibu berdoa dari belakang. Nah, itu menguatkan, langsung bisa berhasil. Saya terharu lagi nih Pak mendengar cerita. Berarti doa orang tua itu sangat sangat ngena di Bapak dan berpengaruh gitu ya Pak. Betul sekali. Dan sampai sekarang saya rasakan itu. Hanya doa orang tua. Memang doa orang tua memang dahsyat. Oke Pak, ini dari tadi saya ngobrol sama Bapak, energi dan semangat positif Bapak itu nular ke saya. Dan saya ini sebagai perwakilan generasi muda jadinya kayak malu gitu Pak, kalau misalnya saya cuman males-malesan aja atau mungkin saya tidak berkontribusi untuk negara. Boleh dong Bapak kasih tipsnya buat kawan kabinet khususnya yang generasi muda, kalimat penyemangat juga supaya tetap tangguh dan juga semangat untuk berkontribusi untuk negara supaya nggak jadi kaum rebahan aja Pak. Saya senang kalau bicara dengan generasi milenial. Ya, saya selalu mengatakan fokus dengan pekerjaannya dan harus ciptakan inovasi. Tadi pagi saya manggil anggota saya yang milenial, saya challenge dia. Kamu bisa nggak merealisasikan keinginan saya bikin sertifikat secara elektronik? Bisa. 4 permintaan saya. Yang pertama adalah bisa mengimplementasikan tanda tangan elektronik. Kedua, bisa mengimplementasikan segel elektronik. Yang ketiga, bisa mengimplementasikan cap elektronik. Dan yang keempat, bisa mengimplementasikan materi elektronik. Kan ada materi yang elektronik ya. Pak. Saya bilang, kalau bisa seperti itu, maka kaum milenial sudah bisa mengamankan wilayah Indonesia, khususnya adalah kita mengamankan dari mafia tanah, ya kan, rakyat terlindungi dan sebagainya. Dan itu banyak menguntungkan karena apa? Karena kita ada yang mengaku milik tanah, kita dicek secara batas, gitu elektronik, Pak. Itu kelihatan batas, luas, koordinat, ini punya hati. Oke Pak. Jadi digitalisasi itu penting juga ya Pak? Sangat penting. Sehingga begitu dicek lagi, benar punya hati, iya, mana orangnya? Ini Pak Seadi, dicek. Kan ada link dengan Kementerian Dalam Negeri wajahnya, oh ya miliknya hati. Gitu. Ini akan melindungi. Sudah saya tantang, saya bilang konsep kira-kira 2 minggu selesai. Dan tantangannya diterima Pak? Iya, saya bilang saya ingin tantang kaum milenial. Saya bilang begitu. Siap Pak, saya laksanakan, bagus. Luar biasa sekali saya mendengar kisah Bapak dari awal tadi. Yang jelas yang bisa saya tangkap adalah tidak mudah untuk menjadi seorang Hadi Cahyanto karena perlu usaha, kerja keras dan juga perjuangan Pak.
Saya juga belajar banget dari Pak Hadi tadi bahwa ya tadi doa orang tua itu kunci ya Pak. Kunci. Dan juga tadi semangat untuk meraih cita-cita atau keinginan itu yang jadi paling penting ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak. banyak Dira, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk kawan kabinet yang udah menonton dan mendengarkan podcast episode kali ini. Mungkin bagi kawan kabinet yang punya ide atau saran ada topik apa atau bintang tamu siapa yang bisa diundang ke podcast episode selanjutnya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Nadira pamit dulu. Bye kawan kabinet. Bincang-bincang seru di podcast kabinet dan Setkap, mari